Selamat siang Pak Roni dan semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah mesin yang saya desain, yaitu mesin untuk perajang empon-empon. Sebelumnya saya mohon maaf karena file yang ada di SolidWorks saya tidak dapat dibuka karena beda versi dan saya tidak mendapatkan pinjaman laptop, tapi saya kebetulan dulu pernah men-screenshot rangkaian yang saya sudah buat dan sudah jadi. Ini saya terinspirasi dari mesin penggiling padi dan juga mesin untuk penyaring batu menjadi sebuah pasir. Jadi mesin yang saya buat ini untuk merajang empon-empon yang berukuran besar seperti laos, terus ubi-ubian, dan juga mungkin ketela, entah itu ketela pohon ataupun ketela tanah. Jadi berukuran besar sehingga bisa menampung di sini. Dari sini hingga ke sini bisa ditampung sejumlah 20 kilo. Karena di sini saya beri ukuran diameter kalau diameter 500 untuk diameter di sini dan tingginya diameter 600 dan tingginya 300. Oke, di sini sistem mekanismenya, motor yang ada di sini digunakan untuk menggerakkan pemotong di sini. Jadi setiap di sini ada sebuah katup di mana dia bisa dibuka tutup secara otomatis nantinya, dan ketika misal di sini sudah penuh dan habis, di sini bisa terbuka sehingga bahan makanan yang ada di sini bisa turun ke bawah dan masuk ke sini, dan lalu keluar dari sini sudah menjadi bentuk yang sudah jadi atau terpotong-potong. Jadi ketika mesin sini berputar, maka pemotong di sini akan ikut berputar hingga tampungan yang ada di sini, coklat dan bertavesium ini, memenuhi batas habisnya. Ketika ini habis, maka secara otomatis nanti akan membuka katup yang ada di bawah sini untuk bahan makanan masuk. Kemudian kecepatan yang saya gunakan kurang lebihnya 50 sampai 100 rpm. Karena jika terlalu cepat maka bahan makanan akan hancur banget. Jadi, tapi kalau terlalu pelan juga tidak terlalu terpotong. Karena mata pisau di sini tidak terlalu saya buat tajam agar potongannya tidak terlalu tercacah-cacah. Apalagi jika kecepatannya begitu cepat, nanti terlalu kecil. Tapi di sini bisa disetting juga untuk kecepatannya. Sebenarnya 50 sampai 100 itu bisa digunakan untuk berbagai macam. Jadi semakin cepat mesin ini berputar, motor berputar, maka nanti pencacahannya akan semakin cepat sehingga bahan makanan akan semakin kecil. Jadi untuk bahan makanan yang sudah jadi nanti akan tertampung di bawah sini. Dan di sini ada sebuah penyaring di mana kalau misal potongan tersebut belum memenuhi syarat, jadi di penyaring sini ada bolong-bolongnya. Cuma tidak bisa saya zoom. Sini di warna hijau ini sebenarnya ini ada bolong-bolongnya. Jadi kalau misalkan bahan makanan itu belum hancur sesuai target, maka dia akan tertampung di sini dan akan kena lagi sama pisau ini, jadi terpotong lagi sampai dia memenuhi syarat dan turun ke sini. Dan operator nanti bisa menaruh kotak atau mungkin mengambil secara manual untuk bahan makanan yang sudah jadi terpotong-potong, bahan pon-pon yang sudah terpotong. Lalu di sini ada anak tangga digunakan untuk penahan ini sekaligus untuk operator jika ingin memasukkan bahan makanan sekaligus di sini. Jadi sistemnya bisa ditinggal. Jadi tidak harus operator menekan tutup tombol terus menerus sehingga
pekerjaan akan bisa lebih efektif dan hasil juga bisa cukup memuaskan. Kurang lebih seperti itu. Terus transmisinya saya menggunakan belt. Ada di sini transmisinya belt. Dan untuk mata pisaunya yaitu saya tidak menggunakan ketajaman yang begitu tajam. Saya sedikit tumpul makainya. Terus ini mungkin hanya menggunakan aluminium. Karena cuma hanya sebagai selang lah istilahnya, atau jalur makanan turun, atau mungkin menggunakan stainless. Tapi saya lebih memilih stainless sebenarnya, karena stainless lebih bersih untuk bahan makanan, dan termasuk juga di pisau ini juga saya memakai stainless. Jadi karena stainless aman untuk bahan makanan, saya lebih memilih stainless. Terus ini motor, ini penggeraknya dihubungkan sama belt. Ya, kurang lebih ya gabungan dari mesin penyaring batu untuk jadi pasir sama mesin ini mesin penggiling padi, sekaligus juga ininya kayak ini mesin yang ada di penggilingan daging, sama gagangnya mungkin gagang gerobak. Jadi itu semua jadi saya jadikan satu, kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya, bila ada kesalahan yang kurang berkenan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.